Ini lagi recording progress. Oke. Apakah sudah berganti sebagai PowerPoint? Screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. 6 langkah di dalam analisis pasar properti. 3 langkah yang di atas itu kita pelajari sebelum UTS. Ini harusnya Anda nanti dibuka lagi. Biasanya penyakitnya itu setelah dibaca, dihafalkan, ujian, terus lupa habis itu. Tidak tahu bahwa ini nanti akan berlanjut terus. Nanti mata kuliah ini juga dipakai untuk penilaian properti. Terus juga terkait dengan proyeksi laporan keuangan dan seterusnya. Sama seperti mata kuliah ekonomi itu dipakai di penilaian, terus mata kuliah statistika dipakai di penilaian, mata kuliah analisis pasar dipakai di penilaian, manajemen keuangan dipakai di penilaian. Seperti itu. Jadi selalu ada benang merahnya. Antar bab juga selalu ada benang, antar mata kuliah selalu ada benang merahnya. Penyakit kita biasanya segera setelah itu selesai ya sudah urusan lain lagi. Lupa kalau itu nanti ketika ditanyakan lagi nggak ngerti. Tanyakan kaitannya apa bunga cap rate dengan risiko, nggak tahu. Kaitannya apa analisis produktivitas dengan proyeksi laporan keuangan, nggak ngerti. Hubungannya apa penilaian dengan capture rate, nggak tahu. Biasanya kan seperti itu biasanya. Ini penyakitnya itu seperti itu. Nah ini yang 3 di atas ini saya sarankan Anda untuk baca-baca lagi. Nanti sepanjang sampai jam 1 nanti saya akan mengambil referensi ke situ. Beberapa kali saya akan mengaitkan dengan yang di situ, bukan mengaitkan sih karena memang terkait. Jadi harapan saya kalau saya menyebut productivity analysis, maka Anda sudah tahu productivity analysis itu apa. Apa productivity analysis? Analisis fisik, legal, sama lokasi, Pak. Ya, itu kan unsurnya. Tapi sebetulnya apa dia? Filosofinya apa pada productivity analysis? Kita analisis kemampuan properti itu, Pak, untuk melayani kebutuhan konsumen. Oke. Jadi seperti itu, karena dari productivity analysis kita akan tahu apa dari productivity analysis. Produktivitas potensial ya, Pak. Produktivitas apa? Potensial. Nggak dengar. Apa? Produktivitas potensial ya, Pak. Apa produktivitas potensial? Potensial, Pak. Iya, itu apa itu maksudnya? Produktivitas potensial itu maksudnya apa? Produktivitas yang dapat dipakai untuk properti itu ke depannya mungkin, Pak. Jadi lu baca slide atau baca buku ini? Soalnya kata produktivitas potensial itu aneh gitu. Maksudnya susunannya aneh. Itu bukan bahasa asli bahasa Indonesia. Jadi baca slide atau baca buku? Baca slide kayaknya nih. Nanti lagi lah ya. Tadi yang dibilang oleh si Angela tadi sudah betul. Jadi memang coba untuk melihat seberapa mampu properti itu melayani, properti yang kita analisis itu memenuhi kebutuhan konsumen. Terus dibilang tadi
fisik, lokasi, legal, itu kan 3 faktor yang biasanya dilihat kaitannya dengan kebutuhan konsumen properti. Apakah harus itu? Ya enggak sih, enggak harus itu sih. Tapi kalau di dalam buku kan dibilangnya seperti itu. Faktor lain ada nggak? Ada. Ya. Lingkungan banyak, bisa aja. Jadi yang harus dilakukan itu adalah apa saja sih kira-kira yang dipertimbangkan orang ketika dia mau membeli misal ruko. Apa aja yang dipertimbangkan orang ketika dia mau nyewa kantor. Apa aja, macam-macam. Kan kalau orang nyewa kantor kan dia tidak akan melihat itu, lihat sertifikat kan dia nggak bakal lihat itu. Buat apa? Kan dia nyewa nggak beli. Makanya dia nggak bakal lihat. Makanya ini bisa berubah macam-macam. Nah itu sudah kita pelajari di sebelum UTS. Terakhir sebelum UTS kita melihat demand analysis. Kemudian dilanjutkan setelah UTS kita melihat supply analysis. Kalau demand itu biasanya basisnya kita lihat kepada fundamental demand yang aslinya demand yang betul-betul jangka panjang gitu, yang muncul karena adanya needs, wants dan didukung oleh daya beli. Bukan demand yang sifatnya muncul karena unsur spekulatif atau demand yang muncul karena adanya gimmick tertentu. Kalau itu kan sebenarnya jangka pendek aja, bukan yang fundamental. Terus kemudian kita padu-padankan demand itu dengan supply. Kalau supply kita melihatnya kan dari existing-nya seperti apa, terus kemudian masa depannya seperti apa. Yang dalam proses konstruksi itu kayak apa. Lalu kita kaitkan antara demand dengan supply. Minggu lalu kita mengaitkan antara demand dengan supply. Basisnya adalah kita akan ketemu yang namanya kita akan ketemu yang disebut dengan yang namanya siklus pasar properti. Ini terus turun, kemudian sampai ke paling bawah, mulai recovery dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Dan minggu lalu kita juga mengaitkan itu dengan kondisi sekarang, kondisi kontemporer tentang adanya wabah COVID-19. Waktu itu disampaikan bahwa pada kondisi yang wajar, kondisi yang tanpa ada eksternalitas berupa wabah, memang diperkirakan 2020-2019 itu kita berada pada posisi palung. Terus seharusnya 2021-2022 sudah mulai recovery. Tapi kelihatannya dengan adanya pandemi, kelihatannya 2021-2022 kemungkinan belum akan recovery. Kalau melihat kondisi masyarakatnya seperti sekarang ya, ceteris paribus ya, ekonominya ceteris paribus. Ketika kondisinya seperti existing sekarang, asal sepanjang kesehatan masyarakat belum teratasi, maka jangan harap ekonomi akan recover. Jangan harap pasar akan recover. Tidak akan terjadi. Beresin dulu kesmas, baru nanti ekonomi akan ikut. Kalau tanpa pemberesan kegiatan kesehatan masyarakat, ya ekonomi tidak bakal. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa menurut penerawangan saya kelihatannya tidak akan ada recovery dalam setahun 2 tahun ke depan. Tahun 2 tahun ke depan kita masih akan resesi, masih akan menuju ke belum nyampe ke titik paling bawah. Sekarang ini belum nyampe ke titik paling bawah. Kemungkinan akhir tahun itu baru nyampe ke titik paling bawah. Itu pun kalau nanti catatannya target Jokowi bahwa akhir tahun ini kita sudah mampu melakukan imunisasi atas 80% masyarakat Indonesia, which is unlikely menurut saya. Karena pertama adalah kalau suplai vaksin lancar pun akan ada kendala logistik. Kondisi masyarakat Indonesia itu seperti ini, kondisi wilayah Indonesia itu seperti itu, tidak seperti
di Eropa atau di Australia yang praktis datar, tidak ada apa kendala logistik. Kalau di sini kan kendala logistiknya macam-macam. Which is unlikely. Terus kemudian ditambah lagi dengan kondisi suplai vaksin yang ternyata tidak lancar. Sempat ada embargo dari Amerika, dari Eropa, terakhir embargo dari India, di mana mereka tidak mengizinkan, ya secara formal sih mereka tidak pernah melarang ekspor vaksin, tapi secara informal ternyata vaksin itu susah keluar dari 3 wilayah itu. Dari Amerika Serikat susah keluar, kalau keluar pun diincerit-incerit. Dari Eropa juga susah keluar. Produsen vaksin terbesar di Eropa itu adanya di UK untuk AstraZeneca itu. UK yang kemudian dilisensi oleh pabrikan vaksin di India itu, pabrik vaksin di India itu ada terbesar di dunia. Yang pabrikan yang ada di UK sama di Polandia itu tidak boleh keluar dari Eropa. Yang dari UK sendiri diutamakan untuk orang UK, mereka tidak ekspor ke Eropa daratan, jadi mereka dipakai di UK sendiri. AstraZeneca dipakai di UK. Terus pabrikan yang ada di Eropa daratan itu tidak diekspor keluar Eropa untuk memenuhi kebutuhan negara-negara. Yang di India sendiri itu juga tidak diizinkan untuk keluar dari India, terutama terkait dengan tingginya penularan COVID setelah ada peristiwa keagamaan, apa sih namanya, bulan Maret kemarin itu, yang membuat COVID menjadi luar biasa penularannya di India, itu membuat produsen vaksin di India menolak untuk mengekspor, bukan menolak ya, dilarang untuk mengekspor keluar India. Ini yang mengganggu suplai vaksin AstraZeneca keluar India dalam program Novavax, dalam program vaksin yang digalangi oleh WHO. Itu tidak ada lagi kontribusi dari India. Nanti di situ. Terus belakangan ketika sudah mulai terkendali itu, walaupun belum sepenuhnya juga, sekarang masih berantakan mereka, itu sudah mulai keluar. Satu-satunya produsen vaksin yang bisa kita pakai adalah dari Cina. Itu satu-satunya, Sinovac dan itu, Sinovac dan Sinovac, satu-satunya itu bisa dipakai. Selain itu nggak ada lagi. Di belakangan Amerika katanya akan mendonasikan vaksin ke Indonesia, tapi ternyata juga nggak banyak, di bawah 1 juta. Sedikit sekali ya. Kita kalau ada 200 juta itu 80%-nya berarti berapa? 160 juta. 160 juta kalikan 2 minimal 320 juta. Minimal kita harus 200 juta. Kalau dikurangi dengan yang rusak-rusak, paling enggak 350 juta dosis yang harus disediakan. Nah, kemarin kan ada kabar dari Jepang itu masuk ke Indonesia di bawah 1 juta. Jadi Amerika kemarin juga di bawah 1 juta. Nah itu makanya saya tidak yakin tahun 2021 itu target 80% orang Indonesia sudah divaksin kok. Kayaknya terlalu optimis. Bahkan pada kondisi suplai lancar pun terkendala logistik. Apalagi sekarang logistik ada kendala plus suplai yang praktis hanya ada dari Cina. Yang masuk dalam jumlah besar itu hanya dari Cina. Yang lain nggak ada. Eropa nggak ada, dipakai di dia sendiri. Amerika apalagi disimpan di dia sendiri. India juga dia ribut dengan masyarakat dia sendiri. Dari selain 3 itu nggak ada. Produsen vaksin itu hanya ada di 3 tempat. US, Eropa, sama India. Sekarang ada Cina. Yaitu kita akhirnya hanya menggunakan produk dari Cina. Karena adanya dari situ. Ya apa iya dia mampu memenuhi sekitar 350 juta dosis. Yang membuat saya agak skeptis kalau tahun 2021-2022 sudah mulai recover. Apalagi ditambah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bandel-bandelnya nggak karu-karuan. Disuruh jangan mudik, demo, marah, dipasang status. Tahun depan COVID masih ada, tapi keluarga tahun depan belum tentu ada.
Sekarang yang pasang status itu mana? Masih hidup apa enggak orangnya? Dibilang disuruh jangan keluar rumah karena kondisi COVID sedang sehari bisa 10.000 yang tertular. Tetap nekat melawan arus. Merusak fasilitas, kan kacau. Kayak di Madura itu kan gitu. Rusak fasilitasnya. Pukuli orang yang jaga, dipukuli. Gimana? Kemarin hari Minggu perbatasan Bintaro mau ke Jakarta Selatan ditutup karena pembatasan lalu lintas orang nekat melawan arus lewat jalur sebaliknya yang masih belum ditutup. Gimana? Tadi pagi saya baca sudah ditutup juga di beberapa jalur masuk Jakarta. Dia lewat masuk ke melawan arus di tol. Gimana? Kacau. Ya kalau begini caranya ya mohon maaf nih, kamu tidak akan recovery kayak gitu. Kompleks. Nah itu kita kemarin melihat tentang siklus pasar pokok. Hari ini kita akan melihat tentang market share. Kalau saya akan mulai dengan gambar mobil. Ini konon adalah mobil-mobil yang kecepatan tinggi, sports car. Saya nggak ngerti, ini kemarin asal comot aja dari internet. Kayaknya kalau yang kanan bawah itu merah, kanan bawah itu Ferrari. Yang silver kanan atas itu kemungkinan Porsche. Lihat lampunya sih Porsche. Yang kanan tengah itu melihat bentuk hidungnya itu kayaknya Ford Mustang kelihatannya. Yang kiri ini yang intinya ini nggak tahu, kayaknya McLaren atau apa, nggak ngerti saya. Kemana asal comot aja. Ini adalah konon mobil-mobil yang paling cepat. Enggak juga sih. Bukan paling cepat itu. Mobil itu kencang lah ya. Tapi semua mobilnya kalau cepat dengan dia. Ini mobilnya paling cepat. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan ada salib itu ternyata tidak lama setelah diselip itu depan sudah ada lagi. Selip lagi, ada lagi, ada lagi. Enggak, ini kok kapan ya? Perasaan baru kita selip 5 menit yang lalu kok sudah ada di depan, cepat sekali orang mobil. Bukan karena cepat, tapi karena memang populasi mobil Avanza dan Xenia ini yang luar biasa. Konon data tahun lalu hampir separuh dari mobil low MPV yang ada di Indonesia itu adalah turunan dari buatan Astra, Daihatsu, Xenia sama Avanza. Itu jadi seperti itu. Hampir 50%, 40% lebih ya. Artinya apa, dari 100 mobil MPV yang Anda temukan di jalan itu kemungkinan 40-nya atau 10 dari 10 mobil MPV yang Anda lihat di jalan itu kemungkinan 4-nya itu adalah kalau enggak Xenia ya Avanza. Baru berikutnya ada Expander, terus ada punyanya Suzuki, terus ada punyanya Honda, terus ada punyanya lain-lain, terus Ford dan segala macam lah. Itu yang lain-lain. Bawah 5%. Angka 43, angka 29, 13, 9, 4, 1 ini adalah yang oleh orang-orang marketing disebut dengan market share atau pangsa pasar. Pangsa pasar ini sebetulnya dia menunjukkan seberapa kuat atau seberapa besar kemampuan suatu produk dalam memenuhi permintaan pasar. Kalau di sini kan ternyata kelompoknya aliansi Daihatsu sama Toyota dia mampu memenuhi 40% kebutuhan low MPV di Indonesia. Ini bukan aliansi Daihatsu Toyota sih, tapi pasnya adalah Daihatsu sebetulnya. Karena Toyota itu sudah tidak pernah hanya membuat produk-produk, hanya membuat mobil Innova ke atas. Itu yang dikerjakan oleh Toyota. Innova ke bawah, di bawah Innova dia nggak pernah bikin.
semuanya adalah merek-merek yang ditempeli stiker TRD. Toyota rakitannya Daihatsu, Pansa, terus apa lagi, Ras, itu bukan bikinan Toyota, itu bikinan Daihatsu. Kalau Anda buka cupnya, lihat mesinnya, tulisnya Daihatsu. Cuman ketika keluar dari pabrik Daihatsu, kok dilalah ditempelin mereknya Toyota. Terus harganya dimahalin. Itu seperti itu. Tapi dia bikinan Daihatsu. Jadi produk Daihatsu itu sekarang ada LCGC dan segala macam ya, sebenarnya nambah lagi Rocky dan seterusnya itu menguasai sebagian besar pasar kendaraan roda 4 di Indonesia. Ini untuk market share seperti ini, pangsa pasar seperti ini. Fanning mereka menyebutnya dengan istilah capture rate. Saya tidak terlalu nyaman dengan istilah capture rate, karena ngerebut punya orang. Iya, nggak apa-apa. Ya, boleh bilang. Jadi kalau nanti Anda mengetahui, membaca publikasi misalkan punyanya dari siapa, dari Colliers atau dari perusahaan-perusahaan marketing research kayak gitu, sudah ketemu istilah capture rate itu ya pangsa pasar ya kayak gini yang dia maksud itu. Berapa persen dari pasar yang bisa dilakukan. Itu yang dilakukan yang ini mungkin bisa ini jadi secara garis besar kalau dalam konteks properti kita bisa menjelaskan capture rate itu jadi gini, kalau Anda nilai dengan menggunakan pendekatan perbandingan besar, maka basis yang dasar Anda melakukan kegiatan itu adalah kesamaan. Sebenarnya bukan kesamaan sih, tapi preferensi konsumen. Kalau saya disuruh nilai rumah yang bangunannya 36, tanahnya 70. Saya dapat order dari bank untuk menilai rumah. Saya mencari data pembanding. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, data pembanding yang kita pakai adalah data pembanding yang dengan bahasa matematika itu kongruen, sama dan sebanding. Tapi itu sebenarnya agak susah. Tapi nggak masalah, bisa. Sama dan sebanding itu bisa. Bukan kok sama dan sebanding dalam arti harus sama persis, bukan. Tapi yang dimaksud sama dan sebanding ini adalah apakah yang dimaui oleh calon konsumen itu bisa dipenuhi oleh produk itu. Makanya yang selalu saya sampaikan adalah bahwa pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri ketika ada kegiatan pemilihan properti, yang harus Anda tanyakan pertama kali adalah kalau rumah seperti ini, rumah tipe 372, model kayak gini, ini nanti kira-kira mau beli itu siapa? Terus kalau sudah ketemu orangnya, ditanyain orang, Mas, ini kalau rumah kayak gini mau beli nggak? Oh, beli, mau, pasti cocok dengan kebutuhan saya. Saya baru nikah, belum punya anak, kamar cuma 2 pas. Terus Anda ajak ke ujung jalan. Kalau rumah kayak gini mau nggak? Oh iya, nggak apa-apa, itu sama, masih mirip dengan yang tadi, mau saya. Oh, berarti sebanding kongruen. Anda ajak ke geser ke belakang, belakang rumah di situ masih ada jalan sebelah itu belakang rumah. Kalau di sini seperti ini, oh mau juga itu, masih oke juga. Berarti posisi yang ujung jalan, rumah posisi di belakang itu sebanding dengan rumah tipe 362 yang mengapa sebanding? Karena mampu memenuhi kebutuhan konsumen, mampu memenuhi kebutuhan the most likely user. Terus ada bawa ke ujung jalan, ke ujung depan kompleks. Ini juga ada lagi yang dijual. Kalau seperti ini mau nggak? Mikir orang. Enggak, kok enggak?
Ini Pak, di jalan pinggir jalan raya, pinggir jalan gede, di situ ada pasar. Pasar ini pasti ramai. Pasar-pasar ini orang nongkrong pasti banyak. Yang lalu lalang di depannya pasti banyak. Apalagi di situ ada pintu gerbang komplek perumahan. Apalagi di sini adalah yang keluar masuk itu cuma satu lewat satu itu aja. Berarti kan ramai nanti. Setiap saat itu ada orang keluar masuk, keluar masuk. Apalagi yang di jalan di depan komplek, wah itu sudah jalan besar. Pasti mobil riwari, motor riwari, debu. Enggak terlalu ramai buat saya. Apalagi pasar, pasar. Kalau sudah pasar itu isinya ya kayak gitu lah, namanya sudah pasar. Enggak Pak, saya pilih yang di belakang aja. Enggak mau saya di sini. Ya berarti walaupun yang di depan itu juga sama-sama 3672 Pak, tapi tidak sama dan sebanding. Mengapa? Karena most likely user ditawani yang paling depan itu nggak mau dia. Bagi dia itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dia. Berarti itu tidak sama dan sebanding. Sama dan sebanding mana? Yang di ujung jalan ini sama yang di belakang. Ya itu. Nah, ada tiga rumah yang mau beli satu orang. Nah, berarti kemungkinan randomly, secara random, masing-masing rumah ini mempunyai peluang sebesar 30% untuk dibeli oleh si orang itu. Karena saktiannya untuk menarik perhatian minat beli si konsumen sama. Berarti kemungkinan dia untuk laku sama 30%, sepertiga. Kecuali kalau ternyata kemudian kita ketahui bahwa rumah yang di belakang itu masih HGB. Padahal sementara kita sudah hak milik. Nah, berarti kan yang di belakang itu posisinya masih kalah dibanding dengan punya kita. Kenapa? Di belakang itu dia baru HGB kalau kita sudah hak milik. Nah, berarti tidak lagi nanti 30% lagi yang di belakang. Kita mungkin akan turun, mungkin jadi 25%. Kita tetap 30%. Nah, ini yang dimaksud dengan capture itu. Capture itu berarti kemampuan si rumah 3672 untuk memenuhi kebutuhan si konsumen sehingga dia dibeli sepertiganya aja, 30%. Nah, ini makanya dia itu yang disebut dengan capture rate itu seperti itu. 30%. Sama seperti ini, yang Toyota tadi, kemampuan Toyota untuk memenuhi pasar low MPV di Indonesia itu 40%. Buktinya apa? Buktinya dari 100 mobil yang lewat, itu 40-nya adalah kalau nggak dihaji. Sehingga ya Toyota Avanza. Nah, itu juga sama kayak gini. Kemampuan 3 ekor rumah itu untuk memenuhi kebutuhan si orang yang mau beli itu sepertiga. Karena tiga-tiganya mempunyai kesaktian yang sama. Anda belajar dari ilmu statistika. Kebutuhannya ketiga. Lalu sama dan sebanding. Sama dan sebanding. Nah, ini yang disebut dengan capture itu kayak gitu. Nanti kita akan terus Anda tahunya bahwa dia itu mempunyai kemampuan yang sama. Itu dari mana? Anda harus melakukan predictive analysis. Jadi predictive analysis, Anda tahu bahwa yang di belakang itu dia baru HGB, sementara punya Anda sendiri sudah milik. Anda tahu bahwa konsumen itu penting banget loh, kalau beli rumah itu dia sudah mempunyai legalitas yang benar. Apalagi sudah hak milik yang tertinggi dan terkuat, hak atas tanah yang tertinggi dan terkuat di Indonesia. Nah, itu penting banget dari konsumen. Kasih bobot 70%. Dalam quality rating, kasih bobot 70%. Tinggi. Tapi kenyataannya adalah yang di belakang itu dia HGB, ya, berarti kan dia kurang. Kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang perlu hak milik, nggak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh rumah yang ada di belakang, tapi bisa dipenuhi oleh rumah dalam sebuah yang akan dimiliki. Nah, ini dari analisis produktivitas, Anda tahu itu, Anda tahu legalitasnya, Anda tahu fisiknya mampu apa enggak, Anda tahu lingkungannya bisa mencukupi kebutuhan seorang itu atau tidak. Sehingga Anda bisa bilang, oh
properti 1, properti 2, properti 3, dia mempunyai kemampuan yang kurang lebih sama dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan si konsumen. Karena sama, berarti ya sepertiga. Masing-masing sama, sama-sama kuat, berarti sepertiga. Ini hasil dari productivity analysis. Yang ini, hasil dari ini. Tanpa Anda melakukan ini, Anda melakukan productivity analysis, maka Anda tidak akan tahu. Tidak akan tahu maunya konsumen itu apa, Anda tidak akan tahu rumah ini sudah sesuai nggak dengan apa keinginan konsumen. Maka ini tidak boleh dilupakan pelajaran minggu-minggu pertama-tama sebelum UTS. Awal-awal kita ketemu di mata kuliah analisis pasar. Tidak boleh dilupakan. Karena tanpa Anda benar melakukan itu, ya Anda tidak akan tahu. Tidak akan tahu angka sepertiga tadi. Itu productivity analysis. Nah, di dalam melakukan productivity analysis ini, tentunya karena kita itu maunya adalah demand yang sifatnya bukan karena spekulatif atau sekedar ada gimmick gitu, kita nggak mau seperti itu. Tapi yang kita analisis adalah demand dalam jangka panjang, fundamental demand. Ya kan, kita itu kan melihatnya dari sisi jangka panjang. Nilai properti itu kan intrinsik dalam properti itu. Properti yang mempunyai harga tinggi itu belum tentu sebetulnya nilainya itu tinggi juga. Seperti kemarin kita lihat di siklus ya. Kadang-kadang ada properti yang over value, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar dia. Terutama ketika pasar lagi di atas, lagi pada kondisi sellers market. Sebaliknya, kadang-kadang ada juga properti yang under value, terutama pada kondisi pasar yang sifatnya buyers market. Sudah terlalu murah harganya. Itu harga ya. Makanya pada mata kuliah analisis nilai properti pengantar, Anda itu disuruh membedakan antara nilai dengan harga. Nah, yang harga itu dia sifatnya adalah jangka pendek. Nilai itu sifatnya selalu jangka panjang, karena dia mempertimbangkan antara demand dengan supply. Demand dengan supply jangka panjang. Sementara harga itu enggak. Harga itu adalah fluktuasi jangka pendek. Tapi kalau kita pakai harga, Pak, di dalam analisis pendekatan data pasar, ya. Tapi tidak semua harga loh. Yang kita pakai adalah harga yang wajar. Kalau harganya enggak wajar, ya kita buang. Bagaimana tahunya harga kita itu wajar atau tidak? Dalam statistika gampang, Pak. Pakai yang namanya outlier. Mudah cara kita membuang outlier. Ada banyak cara untuk membuang outlier. Nanti Anda bisa tanya di pelajaran statistika. Dengan harga yang tidak wajar, itu nanti kalau Anda plot, pakai sumbu X akan kelihatan kalau sebagai pencilan yang sifatnya outlier, yang terlalu mahal atau terlalu murah. Kelihatan di situ. Makanya harus dibuang yang outlier ini. Caranya macam-macam lah ya. Nanti tanyalah di mata kuliah statistika bagaimana cara kita menentukan itu outlier atau enggak. Kalau datanya outlier, Anda pakai untuk ngitung nilai, ya nanti nilai Anda juga akan jadi outlier. Nilai Anda bakal jadi berantakan. Datanya sampah kok dipakai. Proses sampah hasilnya. Yang seperti itu hasilnya. Garbage in, garbage out. Maka sebelum Anda pakai data pembanding, pastikan bahwa data pembanding Anda pakai itu bukanlah outlier, karena sampah. Karena nanti kalau Anda pakai sampah, ya nanti yang Anda peroleh juga sampah. Ya Anda itu juga bakal sampah. Nah, itu seperti itu. Kita itu maunya nilai yang benar. Pendekatan data pasar itu kita mencoba untuk mengestimasi nilai dengan berpedoman pada harga. Itu bukan sembarang harga. Jadi kesalahan kita yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah kita tuh asal comot aja. Data pembanding itu asal comot aja. Ada kemarin waktu pengantar penilaian properti ada praktek penilaian nggak? Ada Pak, tapi baru sekilas gitu Pak. Iya kan? Tadi disuruh ngumpulin data pembanding nggak? Iya Pak.
Ngumpulin kan. Ketika ngumpulin data pembanding itu, Anda mikir nggak ini outlier apa enggak, wajar apa enggak? Waktu itu cuman ya sesuai sama yang data yang ada aja, Pak. Asal kumpul kan maksudnya, asal ngambil kan, Ya, Bang. asal ngambil. Itu yang kita lupakan seperti itu. Teman-teman yang ada di DJP, di JKN juga kayak gitu. Ada data itu asal ngambil mereka. Ya, data semua data dikumpulin itu, asal ngumpul aja. Nah, makanya juga asal pakai aja. Sudah ada yang pakai data pakai. Mereka lupa bahwa tidak semua data itu bisa dipakai sebagai bahan untuk dianalisis lebih lanjut. Karena yang bisa dianalisis lebih lanjut adalah data yang wajar. Ada nggak data yang wajar? Banyak. Jual beli antara bapak dengan anak itu apa wajar? Ya mungkin wajar, tapi kemungkinan besar sih enggak. Jual beli antara pemegang saham dengan perusahaan yang dia punya wajar enggak? Kemungkinan sih enggak wajar. Apakah itu bisa dipakai? Ya unlikely. Nah, ini yang kalau dalam statistika ini data seperti ini akan muncul dalam bentuk outlier. Akan muncul dalam bentuk nanti cepat kali ya. Mungkin pertemuan berikutnya juga akan kita lihat ya. Data yang sifatnya outlier itu tidak perlu dipakai. Buang saja karena itu bukan yang kita pakai adalah data yang sifatnya long term. Data yang long term itu adalah data yang mencerminkan hasil interaksi antara penjual dan pembeli, supply dengan demand. Fundamental, bukan kok dia sifatnya spekulan, bukan kok dia sifatnya iming-iming aja, tapi fundamental yang sebagai manifestasi antara manifestasi interaksi antara penjual dan pembeli. Saya jual rumah 336, ada orang yang mau interaksi. Rundingan kita, Pak tawarkan 700 juta, mau nggak? Dia nggak mau. Wah, kok 336 kok 700 juta? Jadi renovasi belum? Ya sudah lah, mana renovasi? Wah, ini banyak. Ya udah, 500. Ya, saya bilang, 500 nggak di sini Pak, di Bogor sana. Gunung Sindur 500, kalau di sini nggak ada 500. Berapa? Ya 700 itu kalau di sini. Minimal itu Pak, saya sudah butuh uang saya. Ya saya punya 500 ya. Berarti Bapak nyari lokasinya salah ya. Lokasinya di Gunung Sindur sana. Di sana mungkin masih ada 500, 400. Di sini sudah nggak ada Pak. Di daerah Pondok Jagung, dekatnya Pondok Aren sudah nggak ada lagi yang jual rumah seharga 400-an, sudah nggak ada. Kalau di perbatasan Kabupaten Bogor sana ada. Mungkin masih bisa 500, 400, mungkin masih bisa. Tapi tidak di sini. Saya kan bilang gitu, kalau itu maunya berapa? Ya udah 700 itu, tiket orang itu. Nah ini adalah nego antara pembeli dengan penjual. Jadi sebetulnya dalam statistika ini bisa dimodelkan dengan menggunakan analisis Monte Carlo. Nanti mungkin minggu depan kali ya, atau mungkin ya nanti kalau kita pas bahas itu lah, tadi ulang saya tunjukkan bagaimana kita bisa memodelkan interaksi antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli sehingga muncul nilai. Yang kita mau itu adalah yang hasil interaksi murni kayak gitu. Long term, kita tidak mau short term. Dalam short term itu kadang-kadang ketika pasar properti berada pada kondisi buyer's market, nah itu properti kita itu under value, harganya under value. Maka kemungkinan karena pasarnya itu sedang lesu ya, pasar sedang lesu ya nggak ada orang yang bangun properti. Yang ada adalah orang, ini ada propertinya kita jual aja lah seadanya, apa kita jual aja seadanya. Mereka malas bangun baru karena apa? Lesu pasar, under value, rugi kalau baru. Kecuali kalau pasarnya berupa pasar yang seller's market, nah itu memang menarik. Occupancy rate tinggi, sewa tinggi karena demand
itu juga tinggi, ya orang tertarik untuk masuk, untuk bangun tertarik. Apakah itu ketika under value atau over value, itu semuanya adalah occupancy rate dalam jangka pendek, capture rate dalam jangka pendek. Bukan segmen, market share dalam jangka pendek. Itu sifatnya tidak berkelanjutan. Nah, nanti kalau sudah selesai, shock-nya sudah selesai, dia akan kembali ke normal lagi. Bisa naik, bisa turun. Kalau shock-nya sudah selesai. Ya gitu. Nah, itu yang apa? Yang kita mau itu seperti itu. Kita maunya yang jangka panjang. Kalau jangka panjang kita basisnya adalah nilai pasar. Bukan kok pergerakan fluktuasi pasar. Itu perbedaan antara jangka panjang dengan jangka pendek. Dan nanti kita selaku penilai, jadi kita fokus kita adalah fluktuasi yang sifatnya jangka pendek. Yang kita basisnya adalah fundamental demand, bukan kok basisnya adalah spekulan, atau basisnya adalah insentif dan segala macam, subsidi bunga gitu kita. Itu sifatnya adalah sekedar apa ya? Sekedar insentif aja. Tidak fundamentalnya tidak ada. Nah, itu kira-kira beberapa filosofi dasar tentang market share, capture rate, dan seterusnya. Nanti definisi silakan Anda baca sendiri di buku ya, jangan di slide ini ya, slide ini jangan dibaca, ini slide-nya hanya sebagai saya pakai panduan saja untuk ngajar itu, tapi jangan dihafalkan. Anda baca definisi segala macam di buku, tapi hati-hati di buku itu dia basisnya adalah US, sehingga yang Anda baca di buku itu harus Anda baca dengan kritis. Tidak semua yang ada ditulis finding di buku itu relevan dengan kondisi kita di Indonesia. Tapi filosofi dasarnya di situ ada. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Filosofi dasar tentang capture rate atau market share. Intinya adalah dia basisnya pada productivity analysis. Dasar itu ada di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Lanjut ya. Nah, ketika Anda melakukan analisis yang sifatnya adalah jangka panjang, melihat fundamental jangka panjang, ketika Anda melakukan itu berangkatnya selalu dari productivity analysis. Dari situ Anda akan tahu SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, keunggulan properti yang saya nilai ini apa nih? Saya disuruh nilai rumah tipe 3672. Keunggulan dia ini apa nih? Ada list keunggulan dia. Lokasinya dekat dengan tempat keramaian. Mau ke Serpong cepat, ke Ciledug dekat, ke bandara kurang dari 1 jam, ke pintu tol tinggal milih pintu tol Alam Sutra, tembusnya ke Tangerang, atau pintu tol Pondok Aren, atau pintu tol yang baru dibuka itu. Pintu mana? Tinggal Anda mau kemana? Jalur kereta api KRL dekat, komuter lain dekat, jalur angkutan umum busway nggak terlalu jauh juga, dekat. Kondisi jalan bagaimana? Lebar, air bersih, sebagian sudah ada pumpnya, sebagian belum. Tapi yang tidak pakai pump pun, tidak pakai jaringan pump pun, pakai sumur biasa itu juga tidak pernah ada kendala. Tidak pernah ada kendala air kotor, tidak ada kendala air kering dan segala macam. Semuanya nggak masalah. Listrik komplit, jaringan broadband nggak masalah, sehingga kayaknya praktis aman ini.
kayaknya bagus aman. Nah, itu tentang apa? Tentang productivity analysis. Dari situ Anda mulai bisa memperkirakan, kayaknya rumah ini ada nilai plusnya. Minusnya ada nggak? Oh, ada minusnya. Minusnya ya, pertama jelas adalah dia tidak ada pump. Minusnya di situ. Yang kedua, listriknya masih pakai kabel udara, sehingga rawan kalau ada angin terus tumbang gitu rawan. Itu kelemahan dia. Dari situ Anda tahu bahwa Anda bisa ngelis tuh kira-kira orang yang kemungkinan beli itu orang yang kaya apa. Who is the most likely user? Itu yang sering saya ulang. Itu nanti Anda bisa tahu. Dengan memahami who is the most likely user, dengan memahami kelemahannya apa, keunggulannya apa, lokasinya bagaimana, fisiknya bagaimana, legalnya sudah pas apa belum, maka kita itu akan bisa tahu. Kita itu akan bisa tahu kira-kira kalau properti ini saya jual, sakti apa enggak sih? Seberapa sakti dia? Kalau kita pede bahwa properti kita itu ternyata unggul banget, kelemahannya itu sedikit sakti, berarti kemudian kemungkinan kita bisa yakin bahwa ini kalau saya jual, daerah ini kalau saya jual ini bisa nih menarik orang yang sekarang tinggal di Ciledug, sekarang tinggal di daerah Karangtengah. Bisa. Tidak harus saya menunggu orang yang pindah dari Madiun ke Serpong mau kerja di sini, nggak perlu nunggu itu. Existing orang yang sekarang sudah tinggal di klaster sebelah pun bisa kita tarik untuk beli rumah di kita. Karena kita tahu bahwa kita ini mempunyai offering yang luar biasa mantap ini, mantap. Kalau memang seperti itu, kalau memang kita yakin betul bahwa dari hasil productivity analysis, kita yakin betul bahwa properti kita itu luar biasa, saktinya. Berarti nanti kita bisa menganalisis pangsa pasar, menganalisis capture rate dengan basis total demand. Nah, kalau basisnya total demand, itu berarti kita yakin bahwa properti kita itu mampu dalam tanda kutip mencuri, bahasanya adalah steal, mencuri atau menarik minat orang di sekitar properti kita ini, membuat dia pindah dari lokasi atau tempat kita. Bisa dia pindah atau bisa dia beli sebagai rumah kedua barangkali, invest di kita barangkali. Berarti kita bisa mengambil pangsa pasar dari yang existing sudah ada. Sebaliknya, kalau misalnya dari hasil analisis produktivitas, kita tidak terlalu yakin dengan ini kok rumah cuma gini doang sih, rumah tua, terus lokasinya sih oke, cuman nggak terlalu bagus amat sih. Modelnya sudah mulai ketinggalan. Ini kalau narik orang yang tinggal di klaster sebelah kayaknya nggak bisa nih. Orang klaster sebelah masih baru ya nggak mungkin lah. Terus siapa yang kayaknya yang paling yang bisa beli ini adalah orang-orang yang kepepet beli rumah. Orang yang baru datang terus kemudian dia belum punya rumah, ya udah beli aja. Dengan kata lain, ini seperti yang saya alami tahun 2019 ketika awal-awal kerja di STAN. Itu kan ada beberapa kawan yang sebelumnya dia kerja di Maluku, gitu ya. Maluku terus karena keterima jadi dosen STAN, dia pindah dari Maluku ke Jurangmangu, ke Tangsel itu. Nggak punya rumah di sini, terus nyari rumah. Nah, itu orang yang new demand itu yang kayak gitu. Orang-orang yang baru datang. New demand itu kayak gitu. Nah, karena kita tidak terlalu yakin dengan kemampuan properti kita untuk menarik existing
penghuni yang sudah ada di Tangsel. Tapi kita paling mampunya adalah ngambil dari orang yang kayak gitu, baru datang dari luar Tangsel, perlu rumah, itu yang bisa kita kerjakan. Nah, berarti kita nanti ngitung capture kita itu basisnya dari bukan dari total demand, tapi basisnya dari new demand. Antara dua ini, total dan new, itu sebetulnya lebih konservatif, yang lebih hati-hati, yang lebih rendah hasilnya itu nanti adalah yang dari new demand. Karena dia ngelihatnya adalah dari orang yang baru masuk saja. Sementara yang dari total demand itu dia ngelihat asal demand itu dari seluruh. Baik itu orang baru masuk maupun orang yang sudah ada. Kalau new demand, ya dari orang yang baru masuk doang. Sehingga hasil proyeksinya yang dari new demand itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan dari total demand. Ini yang terus mana yang benar? Apakah total apa new? Ya dua-duanya sama-sama benar. Disesuaikan dengan hasil dari analisis produktivitas yang Anda lakukan. Kalau tidak hasil produktivitas yang Anda lakukan, ternyata Anda berkesimpulan bahwa, oh ini keren banget ini, kayaknya total demand bisa, optimis berarti Anda. Nanti Anda pakai metode yang basisnya new demand. Hasil proyeksinya ada proyeksi yang optimis. Sebaliknya, ketika Anda tidak terlalu yakin dengan kemampuan properti yang sedang Anda nilai untuk menarik hati calon konsumen, Anda memerlukan proyeksi yang nantinya lebih konservatif, lebih hati-hati. Berarti Anda pakai metode yang mudah. Nah, biasanya penilai itu mereka cenderung untuk menggunakan yang new demand. Karena hasil yang dia peroleh adalah lebih konservatif, lebih hati. Saya tidak bilang rendah ya, tapi lebih hati-hati. Karena kalau total demand itu nanti akan tinggi. Karena kalau new demand dia akan lebih hasilnya itu akan lebih hati-hati lah ya, hasil proyeksinya itu lebih hati-hati. Ini terus yang pemilihannya apakah new atau total itu tergantung pada hasil analisis ini. Tergantung pada hasil analisis produktivitas. Nah, di sini Anda yakin bahwa properti Anda itu, ya Anda optimis gitu ya, Anda pakai total demand. Kalau dari hasil dari ini menunjukkan bahwa properti ini tidak akan laku ya tidak akan terlalu laku gitu, ya berarti Anda pakai new demand saja. Karena hasilnya lebih hati-hati. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini, itu adalah basis dari fundamental, filosofi dasar dari capture rate. Fundamentalnya seperti itu. Dasarnya filosofinya kayak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Mungkin saya akan ke Excel aja. Saya akan ke Excel. Sudah berganti ke Excel atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Saya akan mulai dari ilustrasi untuk total demand. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah Excel ya, worksheet ya. Ini sekedar alat, rumus aja. Nanti ini akan saya share supaya Anda bisa baca logika berpikirnya seperti apa. Ini sekedar alat. Filosofinya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi namanya juga alat ya. Ini pengejawantahan dari filosofi yang tadi saya sampaikan. Apakah new, kapan Anda pilih new, terus kapan Anda pilih total. Sekarang kita akan lihat ilustrasi yang total demand dulu. Pertama dulu. Misalkan Anda diminta untuk menilai kantor. Karena kantor ini adalah income producing property. Ya, orang di kantor itu kan ya kantor dijual itu jarang, kantor itu biasanya disewakan. Berarti dia menghasilkan duit, propertinya itu bisa menghasilkan duit. Namanya income producing property, berarti paling pas adalah dinilai dengan menggunakan pendekatan apa?
Pendapatan, Pak. Income. Tuh. Basis dari pendapatan itu apa? Kapitalisasi ya, Pak. Maksudnya? Maksudnya apa kapitalisasi? Tingkat pertumbuhan Yang dikapitalisasi apa? Oke, tak ganti pertanyaan saya. Filosofi dasar dari pendekatan income itu apa? Asumsi dasar. Wah, ini sudah lulus pengantar penelitian properti loh. Sudah tahu. Asumsi dasar. Apa asumsi dasarnya? Whiteboard aja coba. Nyoba whiteboardnya Zoom. Sudah ganti whiteboard belum? Ganti ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, masalahnya saya nggak punya pen, jadi agak susah. Income. Itu, sorry kok income. Nilai. Nilai. Itu kalau di dalam pendekatan perbandingan data pasar sama dengan income dikalikan apa? Ini adalah income, C-nya adalah konstanta. Nah, sebut aja C, konstanta. C ini bisa apa nih? C ini bisa macam-macam. C ini dalam konteks kita ini, C ini adalah di mana I ini adalah, ini apa I? Interest rate ya, Pak? Bukan interest rate. Interest rate bunga. Kalau Anda pinjem, Anda ngajuin pinjol gitu kan, ada bunganya tuh. Nah, itu interest rate. Tapi ini bukan interest rate, Mas. Apa ini? Tingkat kapitalisasi ya, Pak. Tingkat kapitalisasi. Beda loh ya dengan kapitalisasi dengan interest rate. Sama-sama persentase ya. Tapi beda dengan bunga, beda dengan inflasi, beda dengan BI repo, beda dengan apa? Kupon deposito, kupon obligasi, beda. Semuanya itu beda. Tapi walaupun persentase, tapi semuanya itu beda. Karena begini, berarti ini C kan. Kalau C ini saya buang, kan berarti begini. V ini, ini berbanding terbalik dengan, berbanding lurus dengan apa? Income, Pak. Income. Nah, begini. Nilai itu berbanding lurus dengan income. Ini adalah filosofi dasar dari pendekatan apa? Pendapatan, Pak. Pendekatan pendapatan. Berarti kalau begitu, kalau pendapatannya turun, nilainya bagaimana? Turun juga, Pak. Turun juga, dan sebaliknya. Nah, ini adalah filosofi dasar dari pendekatan income. Ini bukan ya, bukan. Di mata kuliah pengantar penilaian properti, cara ngitung diajari nggak tentang discounted cash flow? Ngajarin, Pak. Diajari ya. Anda kan berarti harus melakukan proyeksi ya, proyeksi keuangan kan ya, proyeksi income kan berarti ya. Yes, no, not sure, no idea. Kalau Anda diajari metode discounted cash flow kan berarti Anda harus melakukan
harus menghitung proyeksi atas laporan keuangan. Nah, proyeksi atas penghasilan yang Anda peroleh dari properti itu. Ini adalah salah satu contoh dari income producing property, kantor. Karena kantor disewakan, dia menghasilkan income. Kalau menghasilkan income, maka Anda nilainya haruslah seharusnya dengan menggunakan pendekatan income juga. Nah, income itu ya asalnya dari sewa kantor, karena disewakan lakunya berapa. Jadi nanti Anda biasanya itu ini nanti rumus awalnya itu biasanya begini. Ini jangan dianggap sebagai rumus ya, tapi ini sebagai anu aja ya. Luas kantor 100 itu misalnya. Sewanya berapa? Sewa ini 100 meter. 100 meter. Sewanya per meter berapa? Oh 5. Sehingga totalnya adalah 100 kali 5. Kalau laku semuanya, kalau tersewa semuanya, nyatakannya kan enggak. Sebagian ada yang tidak laku. Berapa yang enggak laku? 60%. Berarti yang laku adalah 40%-nya aja. Yang laku adalah 40%. Sehingga total income itu adalah ini dengan biaya, ini bisa biaya macam-macam lah ya. Taruhlah biayanya itu 5 itu misalkan ya. Masih 50 gitu. Bersihnya ketemu 100. Terus rate-nya misalkan 10% gitu. Ini nilai adalah, nah ini adalah nilai properti ketemu ada sebesar sekian 1.500 nilai properti. Di dalam pendekatan perbandingan biaya, pendekatan income yang basisnya adalah DCF, Anda tidak melakukan seperti ini, tapi yang Anda lakukan adalah ini ke kanan ini, Anda bawa ke kanan ini. Nah, ini bawa ke kanan. Selama mungkin berapa tahun itu ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, mungkin 4 tahun misalkan. Terus Anda melakukan proses discounting. Pakai cap 10%, tambahlah di sini nilai properti. NPV di sini. Kira-kira nanti begini. Ini kira-kira beginilah nilai propertinya. Di dalam, nah yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa yakin kita ini? Nah, ini kan di sini saya bilang saya pakai angka 40%. Seperti mana saya angka 40% ini? Salah satu fungsi dari ini adalah memungkinkan kita untuk menghitung, memungkinkan kita untuk menghitung ini. Nah, kan kita pelajari ya dari sini ya. Dari sebelum UTS, Anda bisa menghitung demand. Metode apapun itu, Anda bisa menghitung demand. Terus setelah UTS, Anda bisa menghitung supply. Nah, dari sebelum UTS juga Anda bisa menghitung kira-kira nanti tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ada penambahan demand berapa kira-kira. Ternyata bagaimana? Ya macam-macam. Pakai base analysis, economic base analysis yang Anda pelajari sebelum UTS, Anda bisa melakukan itu. Nah, ini Anda pelajari ini sebelum UTS. Nah, Anda pelajari ini setelah UTS, sudah tahu. Sehingga total yang tidak tersewa, kalau di sini ada demand ada 100, demand ada 100, terus yang Anda temukan supply di pasar itu cuma 300,
Berarti kan ada 200 yang nggak laku. 200 yang tidak, masih kosong itu nggak ada yang nyewa 200. Dan seterusnya. Nah, ini ada perkirakan bahwa ada kenaikan pada tahun kedua ini 640, 1000 dan seterusnya. Stabil 1000 terus lah ya, sampai tahun ke-10 ya. Terus misalnya. Dan tidak ada penambahan dari konstruksi baru. Anda cek di Dinas Perizinan tidak ada izin untuk bangun kantor baru. Anda keliling-keliling di daerah situ juga tidak menemukan proyek konstruksi baru sehingga Anda tulis nol. Nah, ada kondisi seperti ini, Anda bisa hitung yang namanya market occupancy rate. Dapat dari mana? Ada demand 100 yang suplainya itu 300. Berarti sepertiga. Yang terisi itu cuma sepertiga. Yang laku tersewa itu sepertiga. Orang yang disewa aja cuma 100. Ini kok ada suplai ruangan 300 ya. Ketiganya kan berarti. Tahun ke-1 juga sama. Ini sudah naik 500, ini 100, 500. Terus ada penambahan 300. Sehingga yang tidak laku itu sekian. Suplainya market occupancy rate. Ini bedakan antara market occupancy rate dengan subject occupancy rate. Market occupancy rate naik dikit dan seterusnya sampai nanti di akhir tahun ke-10 Anda ketemu angka 36. Asalnya dari 109 dibagi 300. Jumlah 136,4. Nah, sekarang Anda kembali kepada gedung kantor yang sedang Anda nilai. Di situ Anda melakukan cek lapangan, cek fisik di lapangan. Ternyata Anda ketemu data bahwa luas total adalah 19.500. Hasil cek di lapangan. Total ketemu 19.500. Terus, Anda juga tahu bahwa yang laku disewa itu 5.000. Dari total 19.500 ini, yang laku disewa itu cuma 5.000. Padahal di pasar itu ada 100.000, demandnya itu 100.000. Jadi 100.000 ini yang nyewa di tempat kita cuma 5.000. Cuma 5.000 doang, sedikit. Jadi cuma 5%-nya. Cuma 5%-nya. Jadi kita itu kontribusi kita ke pasar itu ya cuma 5%-nya doang. Kemampuan kita tuh menarik 1.000 ini, 100.000 ini cuma 5%-nya doang. Sedikit, kecil. Sehingga subject occupancy rate, ya, karena 5.000 dibagi dengan 9.500, ketemulah 25,6%. Artinya apa? Dari 19.500 ini, yang penghuni cuma seperempatnya. Itu 25%. Cuma seperempatnya doang yang penghuni. Ini hasil dari cek fisik. Nah, dari hasil lapangan itu, terus kemudian Anda melakukan productivity analysis. Fisiknya bagaimana, lokasinya bagaimana, legalitasnya seperti apa, lingkungannya kayak apa, fasilitasnya bagaimana, dan seterusnya. Dan seterusnya, Anda berkeyakinan bahwa angka 5% ini terlalu rendah ini, terlalu rendah. Seharusnya subjek ini, kantor yang kita nilai ini, minimal dia 15% masih bisa. Masih bisa. Tapi karena sekarang ini kondisinya masih berantakan kayak gini, masih COVID-19 kayak gini, nggak mungkin lah setahun, 2 tahun ini bisa naik menjadi 15%. Paling dia 15% itu nanti baru tahun ketiga. Masih lama. Ya paling 5%, terus tahun depan itu ya cuma 5% juga. Berikutnya lagi 10%. Terus tapi ke 15%. Terus begini. Ini keyakinan kita. Hasil dari fundamental analysis. Dengan adanya keyakinan bahwa dia itu mampu memenuhi 5% dari pasar. Pasarnya berapa? Pasarnya adalah 100.500. Pasarnya 500. 5%-nya berapa? Ya ini. Nah, ini 5% di sini. 5.025. Sehingga occupancy rate subjek itu naik tipis 25,8%. Kalau nanti ada demand naik jadi 650 menjadi 1.000, maka subject occupancy rate kita menjadi 52%. Dan seterusnya. Naik terus naik. Sampai nanti akhir tahun ke-10 Anda ketemu angka 84%. Nah, ini nanti angka ini yang nantilah
inilah yang nanti Anda pindahkan ke sini. Anda pindahkan ke sini. Ini Anda isi dengan yang ini tadi. Nah, Anda isi dengan ini. Sampai 5 ya tadi. Pindah ke sini nanti. Anda pindahkan ke sini. Inilah hasil dari apa? Dari sini. Angka ini muncul hasilnya dari muaranya dari productivity analysis. Nah, dari situ Anda tahu, Anda bisa membuat proyeksi dari ini. Nah, Anda bisa membuat proyeksi dari ini, dari row nomor 11 ini. Hasil dari productivity analysis. Anda lihat bahwa di sini 84%. Itu kalau basisnya Anda yakin loh ya, Anda optimis ya, Anda optimis pasar properti depannya oke banget sehingga dia bisa mampu memenuhi itu. Sekarang bagaimana kalau kita tidak terlalu optimis sebetulnya? Hasil dari productivity analysis tidak memungkinkan kita tidak terlalu oke lah. Oke. Berarti kita tidak berani menggunakan pendekatan yang basisnya adalah total demand karena kita tidak yakin properti kantor yang kita nilai itu mampu menarik penyewa dari kantor-kantor lain yang ada di dalam wilayah yang menjadi delineasi pasar kita. Kita nggak yakin mereka mampu seperti itu. Sehingga hanya sebaiknya kita menggunakan new demand. Kalau dari sini, di sini kita menghitung ini, basisnya adalah ini kali ini, maka pada pendekatan yang basisnya adalah new demand, kita tidak menghitung dari ini. Ini kita hitung basisnya adalah dengan mengalihkan, dengan melihat occupancy rate ini dikalikan dengan new demand. Nah, dikalikan dengan di sini. Makanya di sini kalau saya lihat bahwa saya tidak yakin tahun depan itu laku, saya malah khawatirnya malah nggak laku, sudah occupancy rate-nya 0, maka kan berarti kita tidak bisa nambah penyewa lagi. Ya kita cuma sekedar yang sudah ada aja gitu. Dari penyewa baru yang mau masuk, nggak ada lagi yang mau, kita nggak mampu lagi untuk menarik sewa orang baru untuk masuk ke gedung kita. Sehingga occupancy rate kita tetap tidak nambah, tetap 5.000 aja, tetap 5.000. Karena kita dari orang yang mampu, yang masuk ke baru sebesar 500 ini, tidak satu pun dia berminat nyewa di tempat kita. Sehingga kita bilang 0%. Maka tahun ke-1 tidak ada penambahan, tetap aja 5.000 dia gitu. Gagal narik 500 ini. Tetap saja 5.000. Lalu tahun kedua dia kayaknya bisa narik 2%. 2% dihitung dari mana? Dihitung dari 1.000. Terus ditambah dengan yang existing sekarang ini. Angka 5.000 dan seterusnya. Sehingga nanti pada tahun ke-10 kita ketemu angka occupancy rate untuk subjek yang kita nilai sebesar 31,5%. Makanya Anda tahu bahwa ini mungkin kalau saya grafikkan gitu ya. Saya grafikkan. Kita jadi tahu bahwa sebetulnya hasil proyeksi yang kita peroleh dengan menggunakan total demand itu lebih tinggi dibandingkan dengan hasil proyeksi yang kita peroleh dengan menggunakan new demand. Yang new demand ini adalah yang orange ini new demand, ini adalah total demand. Ini adalah hasil dari productivity analysis. Ketika dari productivity analysis kita itu sudah optimis gitu ya. Ini akan tercermin pada proyeksi occupancy rate yang kita buat. Yang biru ini. Sebaliknya kalau kita cenderung untuk konservatif, ya hati-hati gitu ya, hati-hati. Tidak terlalu optimis, tapi kita hati-hati, maka kita akan sampai pada perhitungan occupancy rate yang seperti ini.
Ini adalah basisnya new demand. Makanya di sini kelihatan bahwa yang saya sampaikan tadi, kalau Anda optimis dari hasil productivity analysis Anda, silakan pakai total demand. Tapi kalau dari productivity analysis Anda tidak memperoleh keyakinan yang mantap gitu ya, yang firm untuk membuat proyeksi yang optimis, sebaiknya pakai new demand saja, karena akan menghasilkan hasil yang lebih hati-hati, lebih rendah. Hati-hati. Ini yang membedakan antara new demand dengan total demand. Saya akan share, ini saya nggak tahu sudah ada di LMS apa belum ya, saya lupa. Kayaknya sih belum. Mungkin akan saya share saja. Kira-kira seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Dari sini. Saya mau tanya, Pak. Mas David. Itu tadi saya belum terlalu paham yang di new demand untuk market occupancy rate sama subject occupancy rate-nya itu, Pak. Kenapa bisa berbeda jauh itu, Pak? Ya. Ini. Jadi market occupancy rate dengan subject occupancy rate itu dua hal yang berbeda. Kalau market occupancy rate itu basisnya adalah kondisi pasar secara umum. Orang menyebutnya sebagai hasil dari market analysis. Kondisi pasar perkantoran secara umum. Market analysis. Kalau subject occupancy rate itu hasil dari yang analisis atas properti yang kita nilai aja. Orang menyebutnya hasil dari market ability analysis. Maka di sini Anda melihat bahwa ini di sini nggak masalah ini. Nah, ini nggak masalah. Sama ya, sama. Karena memang kondisi makroekonominya sama. Sama. Sebaliknya ketika kita melihat kepada ini, nah ini ketika kita masuk kepada kondisi kantor yang kita nilai, hasilnya berbeda. Di sini, yang atas ini, kita melihat kantor yang kita nilai, terus kita bilang, wah ini keren ini. Wah ini kalau cuma 5% doang, terlalu kecil ini. 50% masih mau. Sebaliknya kalau ketika kita survei lapangan, melihat kantor yang akan kita nilai, langsung kita garuk-garuk kepala. Wah ini bahaya ini. Kantor kok kondisinya kayak gini. Ini parkirnya sempit. Terus liftnya juga lift merek Otis tahun 80-an, geruduk-geruduk itu. Wah, bahaya ini. Harus orang di sini. Kita nggak terlalu yakin. Orang mau nggak nyewa di sini? Nggak terlalu. Maka kita langsung, wah ini kayaknya kita nggak bakal berani kita menggunakan proyeksi occupancy yang terlalu berani. Karena apa? Loh, kondisinya aja kayak gitu. Parkirnya sempit, bangunannya bangunan lama, liftnya kayak gitu jelek, hidranya juga cuma terbatas. Sprinkler nggak tahu nih aktif apa enggaknya nih. Ngeri kan kayak gitu. Berarti bahaya ini. Proyeksinya harusnya tidak bisa terlalu tinggi. Makanya kita bisa bilang bahwa ini nih rendah ini. Walaupun kondisi market tidak ada perubahan, tapi ketika kita melihat properti yang kita nilai, jadi berbeda. Karena di sini melihat propertinya keren banget, di sini kita melihat kantor yang kita nilai itu kok kondisinya memprihatinkan gitu. Nah, gitu tuh. Makanya di sini rendah kan hasilnya. Nah, gitu Mas Pri. Terima kasih, Pak. Jadi beda memang antara market occupancy rate dengan subject occupancy rate. Kalau market occupancy rate itu kita melihat kondisi makro sebagai hasil dari market analysis, ya, analisis pasar. Analisis pasar perkantoran di Tangerang Selatan. Nah, itu nanti ujungnya ada itu market occupancy rate. Tapi kalau kita melihat subject occupancy rate, berarti yang kita analisis adalah Paxson. Paxson itu berapa occupancy rate? Pasar boleh keren, tapi kalau melihat Paxson nggak laku, ya apakah kita paksa untuk laku? Nggak mungkin. Nah, nyatanya Paxson nggak ada yang nyewa kok. Masa harus kita samain dengan yang lain kan? Nah, seperti itu. Makanya angkanya dia tuh. Jadi ya, ini ya. Ada yang lain pertanyaan? Monggo, silakan.
Ingin bertanya, Pak. Yep. Berarti untuk yang tersewa itu adalah analisis dari penilainya ya, Pak, bukan dari data yang tersedia gitu. Maksudnya dalam keadaan nyatanya sebenarnya tersewanya sekian gitu, Pak, sebenarnya. Berarti menggunakannya analisis dari penilainya itu ya, Pak, proyeksi dari penilainya itu sendiri. Ya, proyeksi penilaiannya sendiri. Kecuali yang tahun dasar, yang tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 ini basisnya dia adalah melihat dari kondisi di real di lapangan. Tahun ke-1, 2, 3, dan seterusnya itu proyeksi dari penilai sendiri. Keyakinan penilai melihat hasil dari productivity analysis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut. Monggo. Kalau masih ada. Izin bertanya, Pak. Yap. Berarti yang tadi market occupancy rate sama subject occupancy itu belum tentu selalu berbanding lurus ya, Pak? Bisa aja berbanding terbalik gitu. Oh iya, betul. Bisa saja dia marketnya dia kencang, subjeknya dia nyungsep, bisa aja. Atau sebaliknya. Tergantung kepada, kalau market kan dia makro ya, kalau subjek kan dia ya sudah subjeknya itu yang kita ulek-ulek gitu. Kadang-kadang ada kondisi di mana ketika pasar itu ya rame gitu ya, orang mau nyewa itu banyak, tapi ketika mampir nengok ke subjeknya, kok cuma gini doang, nggak jadi dia pindah dia ke tetangga sebelah. Jadi, karena jelek banget ini. Atau sebaliknya, ketika pasar sepi, orang yang lain nggak laku, ternyata subjek kok malah laku terus. Mengapa? Mungkin dia ngasih diskon, mungkin dia ngasih fasilitas yang lebih. Ya kita nggak ngerti. Gitu. Jadi bisa tidak harus berbanding lurus, bisa juga dia bergerak kepada arah yang berlawanan. Itu bos, karena dia memang dua hal yang berbeda sih. Masih berkaitan tapi bisa berbeda. Itu Pak Prima. Baik, terima kasih, Pak. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi tambahan, pertanyaan, komen. Tidak ada? Tidak ada, aman berarti ya. Tugas Giant lancar? Sudah dapat hasil dari Turnitin? Sudah lihat hasil dari Turnitin? Jadi gini, nanti kan sudah ngirim ke perpus belum untuk dicek ke Turnitin? Belum, Pak. Belum ya? Mau ngirim kapan? Mau ngirim kapan? Rencana hari ini sih, Pak. Ya. Jadi nanti gini, mungkin perlu saya sampaikan ya, mengenai cara menginterpretasi hasil dari Turnitin itu aja jangan terlalu masuk dulu. Nanti kan hasil dari Turnitin. Anda tahu Turnitin itu apa sih? Tahu nggak sih Turnitin itu apa? Buat ngecek plagiaris sih, Pak. Oh kan, salah kan? Salah bos, bukan seperti itu Turnitin itu. Anda tahu dari mana tuh ngecek plagiarisme? Cari di Google, Pak, pengertiannya. Itu Google-nya itu salah, Google-nya itu. Jadi bukan ya, Turnitin itu bukan alat untuk ngecek plagiarisme. Nah, kasih tahu cara kerja Turnitin. Turnitin itu adalah perusahaan namanya, lupa ya namanya. Andalan dia itu adalah Turnitin. Yang dia lakukan itu sederhana, dia itu melakukan, dia punya database tuh. Database itu isinya adalah paper, website, PDF, segala macam. Dia mempunyai database yang isinya itu.
Terus ketika ada orang yang ngirim ke Turnitin, ngecek plagiarisme, so-called plagiarisme ke Turnitin, itu yang dia lakukan adalah dia baca buku naskah, dibaca sama dia, terus dibandingkan dengan database punya dia. Misalkan salah satu kalimat yang dia baca di naskah yang diajukan ke dia itu bunyinya adalah Giant Indonesia mengalami kebangkrutan. Giant Indonesia bangkrut. Giant Indonesia bangkrut. Terus dia ngecek di database punya dia. Terus dia ketemu kata giant di tulisan yang dibuat oleh Fujiko F. Fujio. Penerbitnya di Jepang. Terus dia kasih tanda, kasih arsiran warna kuning. Sama dengan tulisan Fujiko F. Fujio Jepang. Apakah ini berarti Anda memplagiat tulisannya Fujiko Fujio? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Bos. Yang Anda tulis itu adalah Giant Supermarket. Fujiko F. Fujio, dia tulis Giant apa? Ngejar Nobita. Giant-nya Nobita, Bos. Giant Nobita yang dia tulis itu. Apakah ini berarti dirimu memplagiat tulisannya Fujiko F. Fujio? Ya tentu saja tidak. Wong ini makhluknya berbeda. Yang satunya adalah ngejar-ngejar mau bully Nobita. Yang satu lagi dia membicarakan tentang tulisan yang membahas Giant di Indonesia yang udah dulu harusnya tutup. Karena ini nggak plagiat. Nah, ini yang kalau nanti Anda sudah dapat hasil dari Turnitin, Anda baca, dia tidak akan menyebut satu kata pun yang isinya adalah plagiarism. Tidak ada sama sekali. Karena hasil dia itu bukan plagiarism. Hasil dia itu adalah similarity index. Jadi 15% itu maknanya adalah 15% dari karya yang Anda tulis itu mirip dengan yang lain-lain. Ini tidak berarti Anda plagiarize. Jadi kata-kata yang lain-lain itu tidak berarti. Kalau nanti misalkan salah satu dari Anda dapat angka 60% plagiarism similarity index, terus Anda langsung galau, 60% nggak bisa plagiatnya 60%. Enggak, bukan berarti seperti itu. Itu maknanya adalah 60% dari karya Anda itu menggunakan kata-kata yang sama dengan yang ada di database Turnitin. Itu Anda jelas. Terus bagaimana menyikapi angka 60%? Itu merupakan warning. Bukan warning sih, itu merupakan masukan. Itu merupakan masukan bagi Anda untuk lebih memperbaiki tulisan Anda. Kalau bisa yang 60% itu digeser menjadi 15%. Caranya bagaimana? Pakai paraphrase. Paraphrase itu apa? Paraphrase itu Anda baca referensi. Nah, makanya nanti kalau nanti Anda sudah lihat hasil similarity index, Anda cek tuh yang diarsir sama yang di Stabilo sama Turnitin itu apa aja. Nah, itu Anda baca itu, terus Anda lakukan klik, Anda lakukan paraphrase. Paraphrase itu adalah, nah ini yang mungkin penyakit kita ya, terutama dengan belakangan ini, terutama yang saya lihat belakangan ini. Anda bikin essay selama distance sudah berapa kali? Sudah 10 kali, 20 kali? Ada 10 kali? 20 kali? Puluhan mungkin, Pak. Puluhan ya. Berapa kali Anda melakukan copas? Kalau saya biasanya nggak kompas ya, Pak. Saya ubah lagi. Berapa kali Anda melakukan copas? Yang copas angkat tangannya. Itu tidak boleh dilakukan, Mas, copas. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan copas, berarti Anda melakukan plagiarism. Yang Anda lakukan adalah Anda baca sumber Anda. Sumber ini bisa macam-macam. Sumber ini bisa paper, bisa website, bisa laporan, bisa apa lagi? Undang-undang, bisa Dirjen dan segala macam. Anda baca, Anda pahami maknanya, terus tulis ulang pakai kalimat Anda sendiri. Itu yang disebut dengan paraphrase. Anda lakukan itu. Dengan Anda melakukan parafrase, maka Anda belajar.
Kalau Anda melakukan copas, itu Anda nggak belajar loh. Ya ada belajar sih, belajar melakukan copas. Tapi ide yang itu nggak ada peroleh. Kalau Anda baca, terus kemudian Anda pahami artinya, kemudian Anda tulis ulang, itu Anda sudah melakukan proses belajar yang memahami makna dari apa yang sudah Anda baca. Anda jadi tahu artinya apa, Anda tahu maksudnya penulisan, Anda tulis ulang. Itu parafras. Nah, ini kemudian saya nggak tahu kalau di stand itu kok kelihatannya Turnitin itu menjadi sarana untuk mengukur, terus memberikan itu nggak benar itu. Jadi waktu awal-awal kerja di stand itu saya pernah diajak oleh salah satu dosen untuk ikut rapat Turnitin. Jadi kita gabut di Google, saya ikut aja lah. Ketemulah salesnya Turnitin. Terus salesnya bilang Turnitin itu adalah untuk ngecek plagiarisme. Kita mempunyai algoritma canggih. Saya tepuk jidat. Wah, ini salesnya aja nggak ngerti apa itu Turnitin. Nggak ngerti ya, bukan seperti itu. Turnitin bukan alat untuk ngecek plagiarisme. Tidak ada satupun mesin di dunia ini yang bisa ngecek plagiarisme. Yang bisa ngecek plagiarisme itu adalah Anda sendiri atau orang yang membaca tulisan Anda. Itu yang bisa ngecek. Nggak ada tuh uang. Terus kemudian salah satu petinggi, salah satu dosen senior dosen bilang bahwa nanti kalau mahasiswa melakukan 60% plagiarisme, 40% plagiarisme, 10% plagiarisme itu harus dikasih reward. Oh, saya lebih garuk kepala lagi. Plagiarisme kok 10%, 40%, 30%? Ya nggak ada. Plagiarisme itu adalah yes, no, 1-0. Kalau 1 plagiarisme, 0 tidak plagiarisme. Nggak ada, maka plagiarisme itu cuma 50% itu nggak ada. Ya, kan dia nggak ngerti juga apa maksudnya dia terlibat. Nggak terlibat itu sebetulnya adalah kalau yang saya lakukan itu Turnitin itu merupakan sarana untuk feedback bagi saya. Jadi begitu saya dapat input Turnitin hasilnya adalah 50%. Yang saya lakukan adalah saya pelajari dengan stabilo di Turnitin. Terus saya lihat, oh ini apa nih? Kalau make sense, ya akan saya parafrase, saya perbaiki. Kalau nggak make sense, nggak masuk akal, tak cuekin. Nggak usah terlalu khawatir deh. Nah, ini yang kemudian, nah ini yang ternyata di stand juga ada aturan yang kalau di bawah personal, mungkin nanti KTTA ya, tahun depan kan ada KTTA tuh. Kalau di bawah personal tertentu dikasih mahasiswanya dikasih reward nilai tambahan. Kalau saya mah ini nggak cocok ini, nggak cocok ini. Itu harusnya sudah dikerjakan ketika dia proses pembimbingan dengan proses pembimbingan. Rutin dia menyampaikan rutin, terus yang jadi setiap dia membuat draft itu masukin ke perpustakaan, cek namanya di mana, presentasinya di mana, parafrase, cek lagi parafrase, cek lagi, terus begitu terus. Nah itu yang dilakukan sehingga lama-lama nanti dari 60%, 40%, 30% sampai 5% ujung-ujungnya. Keren kan? Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau Anda penelitian maknanya seperti itu, maknanya. Jadi saran saya adalah kalau nanti Anda dapat hasil dari penelitian itu merupakan sarana bagi Anda untuk memperbaiki tulisan Anda. Jangan sekali penelitian terus sudah gitu. Kali penelitian sudah. Jangan. Memang di situ saya tetap kali 15%, tapi itu bukan berarti 15% itu adalah yang top. Kalau mau Anda bisa bikin 0% kok. Saya tahu caranya supaya penelitiannya 0%. Bisa, itu gampang. Tapi bukan seperti itu poin. Poinnya adalah itu merupakan sarana untuk melakukan feedback. Seperti itu menurut saya. Jadi tidak usah terlalu dulu, itu merupakan kesempatan untuk memperbaiki. Dan saya nggak tahu, bukan kok ternyata malah disalahpahami. Beberapa mahasiswa itu yang saya temukan itu kok kelihatannya dengan Turnitin itu kok bukan sekali gitu. Enggak, bukan monster ya. Itu sekedar apa ya? Ya sekedar seperti itu saja. Sama seperti kalau Anda nanya ke teman Anda, ini yang kurang apa nih tulisan saya ini? Terus diperbaiki. Seperti itu. Essay, paper, segala macam itu tidak akan selesai pada draft 1, Mas. Selesai dia draft 2, draft 3, draft 4, draft 5, draft 6, dan seterusnya. Draft 7, dan seterusnya.
Makanya kalau saya dulu, kalau ada tugas due-nya tanggal 5, tanggal 28 Juni saya sudah selesai. Karena tanggal 26 itu akan saya baca lagi, tanggal 29 akan saya baca, nanti saya akan ketemu bahwa yang saya tulis itu adalah seperti sampah. Tapi ketika hari ini selesai, saya baca ulang, itu tulisan saya adalah seperti tulisannya Pramudia Anantatur yang brilian banget. Padahal kalau saya baca, saya diamin, saya simpan di dalam, saya diamin, besok saya baca lagi, akan ketemu. Ini kok tulisan kok jamin banget sih, berantakan banget. Semoga Anda melakukan seperti itu, sehingga nantilah Anda akan kalau sudah selesai itunya dibaca, nanti akan Anda lihat bahwa tulisan Anda itu akan berantakan. Tapi bacanya didiemin dulu, besoknya baru dibaca, jangan langsung dibaca. Kalau langsung dibaca nanti hasilnya akan bagus banget. Karena kita pikiran kita itu melakukan filter sebetulnya. Kita tuh hanya membaca apa yang kita mau kita baca. Kita tuh menolak memberi sesuatu yang tidak kita sukai. Kita melakukan filter. Tapi ketika besoknya Anda baca lagi, apalagi kalau yang baca orang lain, wah lebih keren lagi, Anda akan dapat masukan lebih banyak. Anda mempunyai kebiasaan seperti itu nggak ketika nulis paper, nulis essay dan segala macam? Atau selesai langsung dikumpulin? Kalau pada diem biasanya selesai langsung dikumpulin biasanya. Kalau kadang-kadang selesainya tadi malam biasanya, dikumpulinya menjelang tengah malam. Ya jangan seperti itu ya, karena tidak baik seperti itu. Karena Anda itu hasil kerjaan Anda pertama kali itu pasti berantakan. Tak jamin berantakan. Mungkin Anda tuh selesai mengerjakan langsung 90% kualitasnya, mau kosong. Bahkan setelah lewat draft 45 itu paling Anda pol 60%, pol 70% lah. Nah, kalau Anda kirim ke orang lain minta masukan, nanti bisa naik ke 80%. Syukur-syukur bisa 90%. Nah, itu nanti bisa baru setelah itu dikumpulkan. Nah, itu saran saya seperti itu. Setidaknya Anda diemin dulu, terus nanti Anda edit-edit lagi belakangan. Tapi kalau langsung dikumpulkan nanti jam 12, nanti jam 1, sekarang baru selesai, itu terus langsung dikumpulkan, itu mohon maaf. Biasanya hasilnya kurang. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya tutup kelas saya. Ini sudah selesai. Di depan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di depan kita asik. Mulai menyentuh ke materi yang berbeda. Ada pertanyaan? Nanti minggu depan kalau ada kesempatan nanti coba saya tunjukkan bagaimana kita memodelkan perilaku manusia. Dalam perilaku orang itu, kan orang jual beli properti itu kan nego harga ya. Nah, kita bisa memodelkan proses negosiasi harga itu dengan menggunakan software. Minggu depan kita kalau ada waktu, minggu depan atau 2 minggu lagi, kita tunjukkan seperti itu. Proses modeling itu dengan menggunakan software. Sehingga nanti kita bisa memperoleh hasil proyeksi yang lebih komprehensif. Karena melibatkan proses negosiasi antara A dengan B. Mungkin demikian, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri kelas kita, ketemu lagi minggu depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.